Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehat ya, semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, share screen terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis ya. Jadi pengujian hipotesis itu kita pelajari menjadi dua bagian ya. Di pertemuan ke-9 itu pengujian hipotesis itu sendiri, nanti dilanjutkan dengan macam-macam pengujian hipotesis. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari apa itu hipotesis, apa itu hipotesis statistik, uji hipotesis, manfaatnya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian juga cara menentukan H0, H1, kemudian nanti juga akan mempelajari pengertian tipe error 1, 2, dan taraf signifikansi. Yang pertama, hipotesis dan hipotesis statistik ya. Jadi hipotesis mungkin sering dengar ya bahwa hipotesis itu artinya adalah dugaan. Sedangkan kalau disandingkan dengan kata statistik ya, hipotesis statistik itu berarti adalah dugaan tentang parameter. Jadi parameter populasi. Nanti itu ruang lingkupnya ada rata-rata, proporsi, dan varian. Nah, hipotesis statistik ini nanti dia akan diuji secara empiris. Jadi ketika sudah ada dugaan, dugaan itu diuji secara empiris berdasarkan data. Ya, itulah yang disebut dengan uji hipotesis. Ya, jadi kalau di statistik itu kita mainnya data, gitu ya. Bagaimana tahu bahwa uji hipotesis ini mana yang benar ya? Itu caranya bukan hanya dugaan-dugaan saja, tapi berdasarkan data yang kemudian diuji sehingga nanti didapatkan kesimpulan. Apa manfaat uji hipotesis? Ya, yang utama adalah uji hipotesis ini membantu mengambil keputusan. Jadi misalkan ada seorang wali kota, calon wali kota, dia ingin kampanye, dia ingin tahu ya di kecamatan mana masyarakat yang paling sedikit mengenal dirinya. Seperti pertemuan sebelumnya, Ibu sudah sampaikan, kalau misalnya diuji satu persatu ya secara sensus, itu jelas akan memakan waktu, memakan tenaga, dan memakan dana. Oleh karena itu, perlulah yang diambil yang namanya sampel. Ya. Sampel ini adalah contoh ya beberapa yang diharapkan ya dan dianggap sama dengan populasi yang sesungguhnya ya. Nanti sampel ini diuji ya di mana dari kecamatan A, B, C ini mana yang paling sedikit mengenal calon wali kota ini. Oh, ternyata setelah diuji misalnya kecamatan B yang paling sedikit mengenal calon wali kota ini. Nah, sehingga dengan hasil uji hipotesis ini calon wali kota ini fokus ya nantinya di kecamatan yang masyarakat masih sedikit mengenal dirinya. Itu manfaat uji hipotesis. Nah, kemudian uji hipotesis statistik ini ada dua ya. Yang pertama hipotesis nol, yaitu dugaan awal. Dugaan awal ini bisa dari pernyataan, bisa dari pengalaman dan lain sebagainya. Nah, lawannya itu adalah hipotesis alternatif. Disebutnya H1. H1 ini lawan dari H0. Jadi kalau hipotesis awal, hipotesis nolnya itu H0, hipotesis alternatif itu H1. Di beberapa buku ditulisnya HA, hipotesis alternatif.
Jadi nanti ada H0 dan ada H1. H1 adalah lawan dari H0. H0 adalah lawan dari H1. Jenis pengujian hipotesis itu sendiri ada dua. Yang pertama, uji hipotesis satu arah. Yang kedua, uji hipotesis dua arah. Uji hipotesis satu arah terbagi lagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis sisi kanan. Ya, perhatikan kalau sisi kiri dia tandanya H1-nya, perhatikan H1-nya kurang dari. Kalau sisi kanan H1-nya lebih dari. Kalau hipotesis dua arah itu H1-nya tidak sama dengan. Nah, karena H1-nya kurang dari, maka H0-nya adalah lawannya, yaitu lebih dari sama dengan. Ya. Ini H1-nya lebih dari, maka H0-nya kurang dari. Ini H1-nya tidak sama dengan, maka H0-nya sama dengan. Ciri H0 itu mengandung sama dengan. Ingat, yang ada sama dengannya itu adalah H0. Ini kan lebih dari sama dengan. Oh, ada sama dengan, berarti dia masuk H0. Kalau tidak mengandung sama dengan, berarti dia H1. Ya. Contohnya ini. Uji hipotesis isi susu 250 mili. Apabila ada seseorang yang bilang bahwa oh sepertinya isi susunya kurang dari 250 mili. Kurang dari, berarti itu masuk mana? Sisi kiri, kanan, atau dua arah? Kurang dari 250 kiri. Pertama kita analisanya gini. Kurang dari, berarti mengandung sama dengan atau tidak? Enggak. Tidak, ya. Berarti kita lihat H1-nya. H1-nya kalau kurang dari itu adalah H1. Maka dia H1-nya adalah kurang dari. Ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Seorang dokter paru-paru menyatakan bahwa proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Lebih dari 30% mengandung sama dengan atau tidak? Tidak. Tidak. Maka kalau dia tidak mengandung sama dengan, dia masuk sebagai H1. Lebih dari 30%. Karena dia proporsi, maka lambangnya P. Lebih dari 30%. Kemudian H0-nya berarti bagaimana? H0-nya kebalikan dari lebih dari, yaitu kurang Dari. Kurang dari, sama dengan. Ingat? Kurang dengan. Ya, ciri H0 mengandung sama dengan. Berarti kalau lebih dari H1-nya, tadi berarti ini ya, lebih dari, berarti dia uji hipotesis satu arah sisi kanan. Suara Ya, sisi kanan. uji hipotesis satu arah sisi kanan. Kemudian selanjutnya, seorang ahli sosial kependudukan menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulannya kurang dari 3 juta. Kurang dari 3 juta mengandung sama dengan atau tidak? Tidak. Tidak. Makanya dia H0 atau H1? H1. H1. Berarti H1-nya kurang dari 3 juta. H0 kebalikannya. Berarti kalau ini kurang dari, dia H0-nya lebih dari ingat mengandung sama dengan, berarti lebih dari sama dengan 3 juta. Kalau H1-nya kurang dari, berarti dia kiri atau kanan? Kiri, Bu. Kiri. Ya, dia pengujian satu arah sisi. Itu ya. Lagi contohnya. Menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak itu sebanyak 60 kali per menit. Lihat kata-katanya. 60 kali per menit. Berarti tidak ada kata, tidak ada lebih dari atau kurang dari. Berarti sama dengan. Ya. Nah, kalau sama dengan, otomatis lawannya tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Berarti dia pengujian kalau sama dengan dan tidak sama dengan, dia pengujian
Dua. Dua Posisi, Bu. arah. Dua arah. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita coba. Seorang dosen menyatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah statistik lanjut tidak ada yang lebih dari 90. Apakah itu benar? Tidak ada yang lebih dari 90. 90 masuk tidak? Tidak, Bu. Tidak ada yang lebih dari 90. Adakah Masuk, Bu, mahasiswa yang masuk. nilainya Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Tidak. 90 Dengan masuk. 90. masuk atau tidak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Masuk. Yang tidak melebihi, Masuk, Bu. yang tidak Tidak melebihi melebihi. 90. Ada yang nilainya Masuk, Bu. 91? Tidak ada, Bu. Tidak Ada. ada. Ada yang nilainya 80? Ada. Ada, Bu. Nah, dia tadi mengandung sama dengan atau tidak? Kurang dari. Sama dengan Tidak. Kurang Sama dari dengan, 90. Mengandung sama dengan atau tidak? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama Kurang dari dengan. sama dengan. Mengandung sama dengan. Iya, Bu. Berarti Itu Hanol karena atau tidak satu? melebihi. Berarti Hanol atau Hanol. satu? Hanol. Hanol ya, berarti Hanolnya kurang dari sama dengan gitu ya. 90. Berarti H1-nya Itu. Lebih dari. lebih dari Dari berapa? 90. 90. 90. Ini pengujian satu arah atau dua arah? Satu, Bu. Yang Satu arah. kanan. Satu Sisi? arah. Di sisi kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan kiri? Kanan. Kanan, Bu. Kanan. Kanan. ya. Ambillah satunya. Kanan, Bu. Gitu. Lanjut. Seorang kepala sekolah menyatakan bahwa rata-rata nilai UAN siswanya minimal 85. Adakah yang nilainya 85? Ada. Ada. Ada ya. Ada. Ada apa enggak yang nilainya 85? Ada. 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 Adakah yang nilainya 80? Ada. Enggak ada. Enggak ada. Tidak Ada. ada. Ada atau enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tidak. Tidak ada, Bu. Tidak Tidak ada, Bu. Berarti tadi karena dia mengandung 85 berarti mengandung sama dengan atau Sama tidak? dengan. Sama dengan. Sama dengan. Berarti Hanol apa H1? Hanol. Hanol. Nol. Hanol. Hanol. Berarti Hanolnya berapa? Lebih dari sama sama dengan dengan 85. Lebih dari Sama Lebih dengan sama dengan lebih 85. dari sama dengan 85. 85. Berarti H1-nya Kurang dari. Dari Kurang dari. 85. 85. Gitu ya. Pihak kiri. Ini pengujian satu arah atau dua arah? Satu, Bu. Satu arah. Satu arah. Kiri. Sisi Kiri, Bu. kiri. Kiri. Gitu. Bisa ya? Minimal. Satu lagi. Sebuah minuman kaleng bertuliskan 250 mili. Namun Rudi tidak percaya. Kayaknya isinya kurang dari itu. Berarti dia kalau Rudi bilang kurang dari itu H0 apa H1? H1. H1. Kenapa H1, H1? Bu. Nol. Karena kurang dari, Bu. Tidak ada sama dengan. Tidak ada sama dengan. Berarti dia kurang dari 250 50 mili. mili. Berarti H0-nya Lebih dari sama dengan. lebih dari sama dengan. sama 250. dengan 250. 250. Gitu ya. Ini pengujian apa nih? Satu arah, Satu arah. kanan atau Satu kiri? arah kiri. Jadi Satu arah kiri. Kiri. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang kurang jelas? Jelas? Lanjut? Cukup jelas, Bu. Lanjut. Cukup jelas. Lanjut ya. Bu. Oke. Kemudian nanti dalam perjalanannya ada kesalahan-kesalahan pada pengujian ya. Ada dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan akibat menolak H0 yang benar, harusnya benar,
tapi ditolak. Dan juga kesalahan yang kedua yaitu menerima H0 yang salah, harusnya ditolak jadi diterima. Nah, jadi harusnya hipotesisnya benar tapi malah salah, atau harusnya salah tapi malah benar gitu ya. Nah, nanti selanjutnya kalian akan belajar prosedur pengujian hipotesis. Langkah yang pertama adalah perumusan tadi ya, perumusan. Kalau dia pakai tidak sama dengan, berarti dia dua arah. Ya, satu kurva ini luasnya berapa? Ada yang masih ingat? 1. Satu ya. Jadi kalau dia tandanya sama dengan dan tidak sama dengan, dia pakai kurva yang dua arah ini, dua-duanya dipakai, yaitu kanan kiri. Daerah penerimaan H0-nya ada di tengah. Kemudian kalau dia lebih dari, tadi lebih dari, itu berarti kan sisi kanan atau kiri kalau lebih dari? Dari sebelah kiri. Kanan. Lebih dari kanan atau kiri? Kanan, Bu. Kanan. Kanan. Berarti ada di sebelah kanan. Ini seperti ini ya. Nah, kalau dia kurang dari, berarti dia di sisi Kiri. Nanti kita belajar caranya ya. Oke, itu yang pertama. Tadi kita tahu sisi kanan, kiri, cara menentukan H0, H1 bagaimana. Yang kemudian yang kedua, kita juga bisa menentukan taraf signifikansi atau taraf nyata. Jadi kalau dalam penelitian itu tidak mungkin ada yang tingkat kepercayaannya sampai 100% gitu ya. Nah, misalnya kalau dia tingkat kepercayaannya 99%, maka errornya itu berapa persen? 1%. 1%. Berarti alfanya 1%. Kalau tingkat kepercayaannya 10%, berarti alfanya 90. Kalau tingkat kepercayaannya 90%, berarti alfanya 10%. 10%. Gitu ya. Kalau 10. tingkat Iya. kepercayaannya 95%, berarti alfanya 5%. 5% gitu caranya. Oke. Kemudian nanti kita juga akan menghitung dari hitungan, kita akan menentukan kriteria pengujian tadi, kemudian dia di mana letaknya, kanan, kiri, atau di dua sisi. Kemudian juga kita menentukan nanti pakai uji Z, uji T, uji F, atau uji Chi². Ini sudah belajar ya semuanya ya. Ya, tabel-tabelnya juga berbeda ya. Kemudian nanti kita buat kesimpulan. Jadi gini, nanti kita akan terus membandingkan tabel dan hitungan. Tabel hitungannya. Tabel kita tinggal membaca tabel ya. Kita sudah belajar cara membaca tabel, kemudian hitungan. Hitungan itu pakai uji T, uji F, uji Z, atau uji Chi². Ibu kasih contoh gini. Kalau misalnya tabel, ini misalnya kita sudah baca tabel, itu hitungannya 1,6. Letaknya di sini ya. Ini adalah titik kritis. Daerah titik kritis ini adalah titik pembacaan tabel. 1,6. Ingat ya, 1,6. Nah, ternyata dari mana 1,6? Dari tabel. Tadi bagaimana cara membaca tabel? Dari signifikansi tadi, alfanya berapa, kemudian derajat bebasnya berapa misalnya ya. Nah, dapat nih 1,6 misalnya. Kemudian dari uji T, uji F, atau uji distribusi normal Z, didapatkan hasil 1. Perhatikan. Di sini tabelnya 1,6. Didapat dari perhitungan 1. Maka dia letaknya 1 itu di daerah biru atau di daerah putih? Biru, Bu. Biru, Bu. Iya benar. Putih. Tabelnya, dari tabel kita dapat 1,6. Ingat, 1,6. Dari perhitungan itu didapat nilai 1,0. Maka 1,0 itu ada di daerah putih atau biru. Putih, Bu, penerimaan. Putih, Bu. Berarti di daerah putih ya? Penerima. Putih. Di daerah H0. Nah,
Kalau kita masukkan ke pernyataan-pernyataan tadi, oh berarti 1 nih hitungannya. Berarti kita dari misalnya dari sini 1 berarti tadi penerimaan H0 atau penerimaan H1? Penerimaan H0, Bu. Penerimaan H0 ya. Oh. Berarti kalau di soal yang tadi dokter paru-paru bilang penerimaan H0. Oh, berarti H0-nya itu proporsinya kurang dari sama dengan 30%. Oke, berarti pernyataannya adalah yang benar adalah kurang dari 30%. Kenapa, Bu? Karena H0. Ya. Berarti dokter paru-paru itu benar atau salah? Benar, Bu. Jawaban. Benar. Dokter paru-paru ngomongnya apa? Lebih dari. Enggak, salah, Bu. Salah, Bu. Lebih dari Salah, Bu. 30%. Berarti Salah. Pernyataannya salah, Bu. Pernyataan dokter dia itu salah. Salah. salah, gitu ya. Jadi Ya. apapun kasusnya, misalnya perusahaan rokok bilang kandungan nikotin dalam rokoknya itu 0,001%. Kan itu pernyataan pabrik ya, tapi kan perlu diuji, misalnya sama BPOM benar apa enggak. Cara ngujinya gimana? Diambil sampel di pabrik, kan nggak mungkin seluruh rokok diperiksa ya. Diambil sampel di pabrik, udah diambil sampel, kemudian baru di sini fungsinya statistik, diuji statistik. Oh, sampelnya berapa, kemudian tingkat kepercayaannya berapa gitu ya. Baru, oh ternyata benar, atau oh ternyata nggak segitu gitu, berarti salah, berarti tidak keluar BPOM-nya gitu ya. Jadi ada peran statistik di dalam uji apapun ya. Contoh lagi, misalnya tadi kan 1,6 ya, hasil perhitungannya 1. Sekarang kalau hasil perhitungannya 1,62, berarti dia daerah H0 apa H1? H1. H1 ya, misalnya kalau kita lihat di soal yang ini. H1 ya. Berarti H1, misalnya ini soal yang kedua, H1. Berarti kurang dari 3 juta. Ya. H1 kan kurang dari 3 juta ya. Nah, berarti ahli sosial ini benar apa enggak? Benar, Bu. Benar, karena dia bilang bahwa penghasilan per bulan kurang dari 3 juta. Gitu ya. Nah, itu kalau satu arah. Nah, bagaimana kalau dua arah? Nah, misalnya tabelnya 1,6, maka di sisi kirinya juga 1,6. Nah, kalau nilai perhitungannya didapat 0,5, berarti dia terima H0 apa terima H1? Dapat perhitungannya 0,5. Berarti dia H0 apa H1? Tadi tabelnya yang sama ya. H0, Bu. Berarti dia H0. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya perhitungannya didapat minus 0,7, H0 atau H1? H1, Bu, di penolakan H0. 0,7. Ini titik kritisnya tadi 1,6 dengan minus 1,6. Oh, tetap penerimaan, Bu. Didapat tadi perhitungannya minus 0,7. Letaknya di mana? Di H0. Di H0 apa H1? H0. Soalnya kan minus 1,6. Karena minus 1,6 di sini. Tapi kalau didapat minus 1,65 baru di H1. Di H1. Benar ya. Paham ya? Mudah-mudahan semuanya paham ya. Paham, Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu, cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Nanti Ibu akan kasih soal ya. Sudah Ibu submit ya di Google Classroom. Nanti juga ada penilaiannya, nanti Ibu nilai langsung di Google Classroom. Gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hipotesis, pengujian hipotesis rata-rata, proporsi, dan varians. Oke, kalau cukup jelas, Ibu
stop screen-nya dulu, stop share-nya dulu. Oke. Bisa Ibu absen sekarang? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kelas R 5X. 5X. Prima? Ada Prima? Prima hadir, Bu. Muhammad Akrom? Hadir, Bu. Ihwa Walafi? Ihwa hadir, Bu. Ihwa. Hadir. Ya, Ihwa. Muhammad Fikri? Fikri hadir, Bu. Gilbert? Gilbert ada Gilbert? Juhriansa? Sayyidani? Sayyidani ada? Nggak ada. Niken? Hadir, Bu, saya. Rizkianto? Hadir, Bu. Gilang? Hadir, Bu. Muhammad Rafi? Hadir, Bu. Muhammad Rizki? Hadir, Bu. Muhammad Yusuf? Hadir, Bu. Ada Yusuf? Hadir, Bu. Aska Sembahja? Aska ada? Nggak ada. Rohman? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Rafli? Nggak ada. Nizam? Hadir, Bu. Hussein Asari? Hadir, Bu. Muhammad Haris? Hadir, Bu. Hadir. Nizam tadi ada ya? Hadir. Saya. Muhammad Ridwan? Nggak ada. Irsyad Fadilah? Hadir, Bu. Finla? Finla ada? Erlina? Hadir, Bu. Ibnu Said? Hadir, Bu. Saya. Genta Aliansi? Hadir, Bu, hadir. Septian Bagus Prasetya? Hadir, Bu. Saya, Bu. Septian Dimas? Bagus. Dimas Bagus hadir, Bu. Dimas Armani? Hadir, Bu. Dimas Armani, Bu. Sinta Hestiana? Cinta ada, Cinta. Nggak ada. Aldi Priyatna? Hadir, Bu. Muhammad Alfisyah? Hadir, Bu. Hadir. Alia Puspita Ningrum? Hadir, Bu, hadir. Eka Santika Putri? Hadir, Bu. Bagus Andika? Hadir, Bu. Anditya Bagus Permadi? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Arba Tata? Ada Muhammad Arba? Amirul Al-Faruq? Praditya Bayu Aji? Aji Muhammad Jidan? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Bagus? Muhammad Bagas? Hadir, Bu. Saya, Bu. Hadir, Bu. Maha Henaldi? Hadir, Bu. Hadir. Sivanur Febriani? Hadir, Bu. Oke. Cukup sekian ya. Semoga tetap semangat. Dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa di grup atau japri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.